ternyata dari evaluasi itu, oh ternyata kalau dikatakan sepi itu bisa jadi. Iya. Karena juga kemarin pemudik juga sudah memprediksi. Betul. Aku orang Malioboro, Betul. tapi mau nganggo Grab way, nganggo taksi, Betul. pakai kendaraan umum, Betul. atau mau barangkali cuma jalan kaki. Sehingga mereka mengantisipasi. Nah, sangat menarik. Misalnya ini saya sebagai wisatawan, kemudian tahu aku nginep neng penginapan di daerah Bintaran lah. Betul. Padahal kalau jalan kaki melewati beberapa kampung, naik nomor ini ya asik juga ya. Iya. Nah, lewat Saidan menemukan apa? Iya. Betul. Nah, upaya ini bisa dikonsolidasikan ya? Sebenarnya bisa Pak Ketua dengan program kawasan terintegrasi ya kalau bahasanya. Jadi pariwisata kita bisa menawarkan semacam paket wisata misalnya. Jadi misalnya jalan-jalan malam di kota Yogyakarta itu juga bisa ditawarkan kepada wisatawan, bisa diprogramkan oleh Dinas Pariwisata. Lalu memunculkan keunikan-keunikan baru. Misalnya sekarang yang sedang getol untuk di branding lagi itu adalah Kota Baru sebagai kawasan Indis misalnya. Nah, ini kan sedang kawasan wisata malam, menikmati lampu, dan karena di sana banyak juga bangunan cagar budaya bernuansa Indis, bernuansa Belanda. Belanda ya. Nah, itu juga dinas terkait juga harus teliti juga bahwasanya kalau mengelola kawasan yang basisnya Indis jangan disamakan dengan yang basisnya adalah budaya Jawa misalnya. Jadi event atau programnya ya harus menyesuaikan supaya membranding Kota Baru ini menjadi kawasan Indis. Itu bahwa di Jogja ini sebetulnya pembagian wilayah ini ada loh. Betul. Seperti kayak Pecinan. Ya. Terus Kota Baru itu tinggalan Belanda. Tinggalan Belanda. Eropa. Terus mana lagi? Iya. Ya, itu kalau dikemas gitu, kawasan gitu menarik juga ya. Betul, menarik Pak Ketua. Sehingga nanti dibuat semacam tadi rute paket wisata tadi yang terus bisa dinikmati masyarakat. Nah, nek gawe rute. Ya. Biasanya tawaran wisata itu kan bayarannya piknik. Betul. Nah, ini kan. Ya. Padahal kan belum tentu piknik itu juga berwisata. Betul. Nah, apa ini ya daya tarik yang supaya orang bisa di situ menikmati, tidak terkesan bahwa biaya yang dikeluarkan itu tidak mahal. Nah, itu harus ada campur tangan pemerintah berupa subsidi gitu ya. Ketika bicara tadi rute tadi, kalau kita lihat di daerah lain misalnya ya, yang karakteristiknya hampir sama dengan kita, misalnya Kota Bandung, itu ada yang namanya bus wisata yang terbuka gitu, yang itu disubsidi oleh pemerintah Kota Bandung agar supaya apa? Supaya wisatawan yang naik bus itu ingin muter-muter melihat titik-titik wisata, titik-titik destinasi wisata di Bandung, lalu bisa membeli dengan harga murah gitu, daripada terus harus keluar biaya lebih ya. Satu buah ya begitu. Itu sebenarnya juga bisa dilakukan Pak. Cuma juga kita perlu mencermati dari kemarin hasil kajiannya Dinas Pariwisata ini yang agak turun length of stay-nya. Jadi length of stay wisatawan di Jogja ini di rata-rata length of stay-nya paling pol 2 hari saja begitu. Nah, ini kan juga kita harus koordinasi ya dengan stakeholder, mungkin PHRI. Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah memang ketika libur Lebaran itu terlalu ekstrim dalam menaikkan harga kamar, atau
mungkin bisa jadi itu tadi kembali kepada inovasi pada destinasi wisata. Mungkin di sini 2 hari cuma silaturahmi dengan keluarga yang ada di kota Yogyakarta, tapi wisatanya di Gunung Kidul misalnya. Terus geser ke sana, cari homestay di sana yang lebih dekat dengan tujuan destinasi wisata. Gunung Kidul banyak hotel, sudah pada lari sana juga. Itu maksud saya. Kita itu harus terkoordinir kan. Jadi kita harus koordinir. Saya tertarik itu. Jadi misalkan tadi ya, bagaimana daya tarik budaya tadi menjadi base-nya pariwisata di kota Yogyakarta. Jadi yang budaya yang kira-kira wis punah atau menjelang punah yang iso dilestarikan lagi sebagai atraksi budaya misalkan. Atraksi-atraksi di daerah yang menunjukkan kalau pas ada wisatawan ya tuh, itu apa itu? Betul. Kira-kira sudah berapa banyak itu? Kalau yang berpotensi melakukan itu, nah itu tadi ya, memang untuk data yang kata dikatakan tidak based on warisan leluhur itu sebenarnya ada juga beberapa yang menarik itu idenya kreator itu gimana? Menghidupkan ensemble musik. Betul. Yang namanya kan versi klakon. Nah itu kira-kira dikembangkan lagi terus menjadi hiburan. Nah, ya, tiap hari ada yang pemainnya ganti-ganti. Nah, bisa saja. Bahkan dikembangkan terus di luar tembok keraton. Jangankan pemain musik, masing-masing apa itu wilayah, kecamatan, kelurahan, terus di prajurit dulu. Lagu-lagu nasional. Betul. Ya kan? Mau di proyeksi prajurit keraton gitu mainan siapa? Nah itu. Ngomong surat gitu ya. Iya, sebagai salah satu potensi untuk kita tampilkan di luar sebenarnya. Gitu. Banyak potensi. Jadi misalkan kayak dulu kita hidupkan lagi yang namanya wisata kamar bola. Kamar bola nggak ngerti. Itu ternyata dulu tuh Seni Solo itu sebagai salah satu tempat tujuan para Belanda, bangsawan Belanda untuk bermain biliar. Ya kafe kan? Iya kafe. Karena wong Jogja ya kamar bola. Ini dihidupkan dengan gaya klasiknya, mungkin main ensemble. Iya benar. Dan itu dikelola oleh pemerintah bagus juga. Itu menjadi bagian daya tarik. Selain juga ada tadi misalnya pembagian kawasan tadi yang kayak Indis, terus misalnya Jalan Solo itu kawasan India. Itu juga bisa jadi karena memang sepanjang Jalan Solo itu mungkin 70% yang mengelola adalah kawasan India. Maksudnya dengan ciri khas itu masalah di situ nanti jual makanan-makanan khas sana itu apa? Karena ya memang faktanya begitu. Di situ tinggal di branding saja. India rasa Jogja. Banyak hal. Banyak yang misalkan bisa dikaji ya. Betul. Dan saya harapkan ini nanti teman-teman Komisi B menyambut baik ini. Betul. Ya nggak ada jeleknya ya. Kita mengkaji hal-hal yang sebetulnya itu berpotensi untuk mengambil kebijakan ke depannya. Betul. Ya. Betul. Ini yang berikutnya. Betul. Nek kawasan wisata ini wis ono. Iya. Kita itu juga kesulitan kemarin. Ya. Daya dukung tempat parkir gimana?
Nah ini usut punya usut ini ketua katanya. Jadi besok itu diprogramkan bahwa seluruh kantong parkir itu akan ada di terminal apa itu? Giwangan gitu. Terus dari sana akan diantar shuttle supaya nggak ada bis di sini. Cuma ya konsep itu masih dalam taraf digodok. Jadi belum digodok ini suhunya berapa sekarang? mulai dipanasi ya. Itu yang terus belum terupdate sampai sekarang karena memang ya itu tadi kemarin kita lihat misalnya pada saat COVID terus bis harus berhenti dulu di terminal Giwangan untuk semua menunjukkan di tracing. Ya, itu isi panasnya kemarin juga saya juga kaget juga loh, masih ada bis masuk ke jalan Ahmad Dahlan. Loh, ini bis dari mana? Mau kemana? Gitu loh. Ya kadang yang begitu memang kita butuh tadi Pak Ketua koordinasi dinas dengan para stakeholder terkait termasuk tadi penyedia jasa transportasi juga. Kalau ya, yang datang itu bawa kendaraan pribadi karena apa? Jalan tol itu kan sekarang udah banyak. Nah ini terus kali-kali piye. Nah itu kantong parkir ini sebenarnya kita kalau bicara yang namanya kantong parkir di kota ini karena lahannya kita itu kan ya cuma 32,3 ya. Setengah 32,5 kilometer persegi. Sehingga terus kalau mau bikin kawasan baru untuk parkir itu bicaranya bukan membangun tapi endi sing dipindah karena ya wis kebak gitu. Karena mungkin di kabupaten yang wilayahnya masih luas ya bicaranya membangun baru dari tanah kosong dibangun lahan parkir. Cuma kalau di kota begini Pak Ketua kita lihat Pak Ketua juga mungkin mengamati ya susuan tenan kota Yogyakarta ini ketika terus kita mau bangun satu hal kita harus merelokasi hal lain bisa gitu lah ini sebagai kajian ini kan kita diskusikan betul misalkan kartu mantul ya nah, tidak usah mengunggulkan ekosektoral betul misalkan ya kita harus harus percaya diri dong. Iya. Misalkan Neng Bantul kita mesti kena imbasi juga. Betul. Mesti lewati kota. Betul. Neng Sleman. Ya. Kalau ada apa-apa pasti di kota. Yuk mengintegrasikan. Iya. Kalau tidak duwe terminal awal, duwe kantong parkir di kota. Nah teman-teman di Sleman dan Bantul bisa nggak diajak kerjasama menyediakan? Nah itu sebenarnya juga bisa asal komunikatif aja ya Pak, udah bisa dijalin komunikasi yang baik. Toh Ketua Karto Mantul sekarang kalau nggak saya Pak Sekda kita ya, itu tugasnya beliau nanti terus bisa mengkomunikasikan ya. Orangnya bukan sampah kan? Tidak bukan sampah. Jadi ini sampah ini terakhir. Tapi termasuk dengan pengelolaan ini. Iya. Kenapa kok misalkan saya punya usulan, itu ya duduk satu meja misalnya. Nah karena nanti sekolah Bantul merasa jauh-jauh di wilayah sekitar Bantul saja ada tadi namanya shuttle bus ya. Nah yang untuk menjembatani itu benar. Nah di Sleman juga gitu, nggak usah masalah ini ada shuttle bus ya sih. Yang nanti keuntungannya dibagi Karto Mantul. Kalau ngobrol sama gunung gitu, aku nggak bisa ngomong lah karena terlalu jauh kan. Ya. Betul. Nah ini bisa nggak mulai diajak mengalir ke sana dalam konteks mungkin minta bantuan dong dari pemerintah DIY untuk menjembatani itu. Betul. Kalau
daya dorong teman-teman Komisi P ini mampu tidak untuk menggerakkan? Saya rasa kalau saya pribadi ya Pak Ketua itu yakin terus itu bisa dikerjasamakan. Wong pariwisata itu barang sing seneng-seneng, wong sampah kuwi iso di MOU kan, masa barang sing seneng-seneng sing itu isinya adalah orang yang bergembira karena mau berwisata, masa nggak bisa di MOU kan? Kan bisa kan, nanti tinggal pembagian aja, sharingnya saja kan gitu. Belum. Nah, persoalannya itu, ini kan lagi mendapat di sini. Nanti saya belum pernah dengar. Itu jawaban yang paling aman. Belum pernah dengar. tapi bisa dicoba kan? Bisa, sebenarnya bisa. Kan sama juga dengan pengelolaan sampah ini yang sekarang ini konsepnya KPBU ini kan Pemda DIY yang mandegani. Terus nanti kabupaten kota ini MOU untuk buang sampah ke KPBU kan gitu. Nah, kalau urusan sampah saja, yang urusan hilir bisa, lah masa urusan seneng-seneng nggak memungkinkan, bahwa kan pasti mungkin asalkan ada niat saja, ada niat ini kan dari masing-masing. akan saling menguntungkan. Betul. Artinya kita berbicara masalah paket kan. Betul. Nanti. Betul. Jadi orang kalau ke Jogja itu ya Jogja seutuhnya. Betul. Nah, Betul. bisa mengembangkan Betul. yang ini lagi kan gitu. Misalkan bagaimana nih dekat kawasan di dekat Monjali itu masih ada kawasan untuk parkir bis, Betul. untuk shuttle. Betul. Nah, di Bantul misalkan daerah Ambar Ketawak, Ya. nah ini kan Betul. masih sangat memungkinkan untuk Betul. ditampung. Betul. Nah, kemudian ini bisa diceritakan awal mula kerajaan Mataram itu udah di sini. Iya, iya. Nah, ini tinggalan budaya tadi ya. Betul. Yang itu terus nanti bisa dinarasikan sebagai daya tarik ya, secara historikal kan begitu kan Pak Ketua? Bukan harus nyaplok wilayah enggak. Iya, Nih, benar. orang yang datang ke Jogja itu harus mendapatkan kesan sesuatu yang terintegrasi lah. Benar. Ya, belum pernah diskusi kan? Belum pernah Mandiri. Ya, saya kira di obrolan kita kali ini cukup menarik. Betul. Banyak segmen yang harus digali lebih dalam. Siap. Saya tidak akan memaksa harus habis hari ini. Iya, benar. Tapi dari evaluasi yang sedikit tadi, sebelum tadi membuka wacana kita, oh iya, ini yang harus dikaji, ini yang harus dalami, ditawarkan, ya. Seperti apa ini konsepnya. Betul. Ya, Betul. supaya jangan kebiasaannya birokrat itu, wah aku 3 tahun, 5 tahun habis pensiun. Aneh. Tapi bagaimana ini menjadi tinggalan dan bisa dilanjutkan secara periodik dari masa ke masa semakin baik. Betul. Nah, saya kira tujuan ini kita sepakati bersama-sama. Siap. Demi kemajuan kota Yogyakarta Ya. yang ya contoh sekelumit tadi menggambarkan bahwa warga kita tidak hanya pemudik, warga kita adalah warga seluruh Indonesia Ya. yang menginginkan suatu rangkaian sejarah tentang Indonesia itu ada sebagian kecil ada di Yogyakarta. Yogyakarta ini bukan sekedar hanya kota Jogja, tetapi Yogyakarta adalah ada Bantul, ada Sleman, Ya. ada wilayah-wilayah yang berkaitan di sini. Ya. Dan sekali lagi menuju ke arah Yogyakarta sebagai warisan budaya Jawa yang internasional katanya seperti itu. Betul. Perlu digali adanya sumber-sumber budaya itu sendiri. Betul. Terima kasih. Saya Danang Rudiatmoko, Ketua DPRD Kota Yogyakarta bersama rekan saya
Krisma. Dari Sekretaris Komisi B. Obrolan kita pada kesempatan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.